Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita semua untuk kita bersama-sama bertemu, bertatap muka walaupun dalam kajian online. Semoga pertemuan kita sore hari ini tidak mengurangi nilai silaturahim kita. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang akan kita coba sampaikan dan akan coba kita tadabburi bersama adalah tadabbur Al-Quran surat At-Taubah ayat 75-78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 75-78 surat At-Taubah ini, berbicara tentang kisah seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kefakiran, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekurangan, dia lulus. Dia senantiasa dekat kepada Allah, dia senantiasa rajin beribadahnya luar biasa. Tapi ketika orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan, Allah uji dengan keberlimpahan, dia gagal menghadapi ujian itu. Dan dialah yang bernama Sa'labah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam tafsir Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani disebutkan bahwa suatu ketika seorang Sa'labah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yarzuqani malan. Ya Rasulullah, tolong doakan kami ya Rasulullah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kami, agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberlimpahan harta kepada kami ya Rasulullah. Luar biasa, sahabat yang bernama Sa'labah datang kepada Rasulullah untuk berdoa, untuk meminta kepada Rasulullah mendoakan kepada Sa'labah agar dia diberikan keberlimpahan harta yang banyak. Tapi apa jawab Rasulullah? Kata kitab tafsir Fathul Qadir di sini. Faqala, Rasulullah berkata, wailaka ya Sa'labah, celaka ya Sa'labah, jangan engkau minta berdoa untuk engkau diberikan banyak harta ya Sa'labah. Qalilun tuaddi sukruhu khairun min katsiril ladzi la tuti. Sedikit yang Allah berikan kepadamu, tapi engkau mampu mensyukurinya, itu lebih baik daripada banyak yang engkau dapatkan, tapi engkau tidak mampu untuk menanggungnya, engkau tidak mampu untuk menghadapinya, engkau tidak mampu untuk menjalani harta yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan kepadamu. Engkau sekarang menjadi miskin, fakir, tapi engkau rajin beribadah. Sebelum azan dikumandangkan, engkau sudah di masjid. Sholat 5 waktu engkau selalu hadir di masjid. Sholat berjamaah, engkau selalu mengikuti sholat berjamaah dari takbirnya sampai akhirnya. Itu lebih baik bagimu daripada suatu saat ketika engkau nanti diberikan banyak harta yang berlimpah, tapi tiba-tiba engkau menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak mampu mensyukurinya. Sedikit tapi engkau mampu mensyukurinya, sedikit tapi engkau tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik daripada diberikan banyak harta, tapi justru harta itulah yang telah membuat engkau menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika Rasulullah berkata kepada Sa'labah, qalilun
tuaddi sukruhu khairun minal kathiril ladzi la tutik. Sedikit tapi engkau mensyukurinya lebih baik daripada engkau mendapatkan harta yang banyak tapi engkau tidak mampu untuk mensyukurinya. Akhirnya Sa'labah pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, ikhwan fillah, Rasulullah didatangi lagi oleh sahabat yang bernama Sa'labah ini. Dan ketika dia bertemu dengan Rasulullah, Sa'labah meminta lagi kepada Rasulullah untuk berdoa agar Rasulullah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan harta yang banyak kepada Sa'labah. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yarzuqani mala. Rasul, setelah saya pikir-pikir Rasulullah, saya tetap meminta agar engkau tetap mendoakan kepada Allah agar aku ingin menjadi orang kaya ya Rasulullah. Bukankah kalau saya menjadi seorang kaya, saya bisa menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, saya akan berbagi dengan orang lain yang senantiasa membutuhkan. Saya akan bersedekah kalau seandainya saya diberikan harta yang banyak Rasulullah. Saya akan berzakat. Saya akan berbagi dengan orang-orang yang selama ini miskin dan fafa ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah pada waktu itu? Wailaka ya Sa'labah. Celaka Sa'labah. Jangan Sa'labah. Jangan engkau meminta agar engkau menjadi orang kaya. Qalilun tuaddi sukruhu khairun minal kathiril ladzi la tuti. Sedikit engkau mampu mensyukurinya lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak mampu untuk menanggungnya. Rasulullah berkata lagi, amma tuhibbu an takuna mithli? Apakah engkau tidak ingin sepertiku wahai Sa'labah? Apakah engkau tidak ingin mengikuti jejak langkahku ya hai Sa'labah? Falau syi'tu an yasira rabbi hadhil jibal ma'i dhahaba la sarat. Kalau mau aku berdoa Sa'labah, kalau aku menginginkan aku menjadi orang kaya, lalu aku berdoa kepada Allah, kalau seandainya bukit yang ada di depan kita ini, yang menggunung ini, dijadikan oleh Allah emas, dan emas itu Allah berikan kepadaku, aku menjadi kaya raya dengan emas yang menggunung itu, pasti Allah akan jadikan, Allah akan kabulkan itu. Tapi maaf, aku tidak meminta, aku tidak berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan bukit-bukit ini menjadi emas yang menggunung, aku menjadi kaya raya dengan emas itu. Sa'labah pulang lagi. Jangan berdoa, jangan meminta kepada Allah agar engkau menjadi orang kaya. Engkau sudah menjadi orang yang baik. Ibadah sholat 5 waktu engkau hadir tepat waktu. Sholat Jumat engkau sudah berada di depan, di saf yang terdepan. Engkau pulang kembali, balik lagi. Qalilun tuaddi syukruhu khairun min kathir alladzi la tutik. Sedikit tapi engkau mampu mensyukurinya. Sedikit harta yang engkau dapatkan membuat engkau dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada banyaknya harta tapi membuat engkau lupa. Pulang lagi wahai Sa'labah. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sa'labah pulang lagi. Keesokan harinya Sa'labah datang lagi, meminta lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yarzuqani malan. Doakan ya Rasulullah, aku sekarang serius ya Rasulullah, aku yakin ya Rasulullah, aku berjanji Rasulullah, kalau seandainya Allah memberikan harta yang banyak, harta yang berlimpah, aku menjadi konglomerat, aku tidak akan bakhil ya Rasulullah, aku berjanji akan bersedekah, akan berinfak, akan berzakat. Bukankah orang yang kaya rajin beribadah itu baik ya Rasulullah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Rupanya Rasulullah melihat sepertinya Sa'labah serius. Sa'labah benar-benar ini sepertinya ingin menjadi orang kaya, dan kayanya adalah kaya yang saleh. Akhirnya Rasulullah berdoa. Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Sa'labah diberikan harta yang banyak, harta yang berlimpah, kekayaan yang datang tak diduga-duga, agar Allah memberikan kepada Sa'labah harta yang banyak itu. Rasulullah berdoa. Kalau Rasulullah sudah berdoa, tidak ada hijab lagi yang akan menghalangi. Ikhwan fillah, setelah Rasulullah berdoa, dilalahnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Sa'labah 2
ekor kambing, sepasang jantan dan betina. Ketika kambing yang dipelihara oleh Sa'labah ini dipelihara oleh Sa'labah, hari demi harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keajaiban. Karena memang demikianlah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup dalam keadaan miskin, tapi kalau sudah Rasulullah berdoa kepada Allah agar Sa'labah diberikan kekayaan yang sangat banyak, akhirnya apa? Itu kambing yang dimiliki oleh Sa'labah yang sepasang itu, jantan dan betina itu, tiba-tiba beranak, dan beranaknya bagaikan beranak cacing. Setiap hari bertambah. Ikhwan fillah, ketika kambingnya bertambah terus, apa yang terjadi? Rasulullah SAW berada di dalam masjid. Dilihatnya jamaahnya, dilihatnya makmumnya, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau seandainya dia habis menunaikan ibadah sholat berjamaah, selalu menghadapkan wajahnya untuk melihat siapa di antara sekian sahabat yang tidak datang hadir ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Dilihatnya, ternyata Sa'labah tidak datang ke masjid. Waktu zuhur tidak ada ke masjid, waktu asar tidak ada di masjid. Bertemu dengan Sa'labah ketika di malam saja. Keesokan harinya, bulan berikutnya, kambingnya bertambah. Apa yang terjadi? Di siang hari Rasulullah tidak bertemu dengan seorang sahabat Sa'labah. Di malam harinya Rasulullah tidak bertemu dengan Sa'labah. Sa'labah tidak bisa datang ke masjid. Ditanya oleh Rasul kepada para sahabat, "Wahai sahabat, kemana Sa'labah?" Rasul, sekarang beliau sudah sibuk dengan kambingnya, sudah sibuk dengan peliharaannya. Di mana ada kambing di kota Madinah, itulah kambing milik Sa'labah. Saudara-saudaraku, ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah harta-harta dari mereka, kekayaan-kekayaan dari mereka orang-orang kaya, untuk mensucikan, untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa tuzakkihim biha. Ayat ini turun, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil dari sebagian harta orang-orang kaya untuk zakat. Diutusnya oleh Rasulullah seorang sahabat. Diutusnya oleh Rasulullah sahabat untuk mendatangi orang-orang kaya, dan salah satu di antaranya sahabat diutus oleh Rasulullah untuk mendatangi Sa'labah. Ketika utusan ini datang kepada Sa'labah, apa kata Sa'labah? Apa-apaan ini? Maaf, aku tidak bisa memberikan harta yang aku selama ini sudah dapatkan. Aku kerja dari pagi sampai sore. Ini keringat-keringat saya, tenaga-tenaga saya yang sudah dikeluarkan. Kemudian aku harus berbagi. Maaf, aku tidak bisa memberikan harta ini. Kembalilah sahabat itu kepada Rasulullah SAW, melaporkan tentang apa yang dilakukan oleh sahabat itu. Setelah mendengar Rasulullah SAW pemberitaan, informasi yang didapatkan dan sikap Sa'labah terhadap dua sahabat ini, Rasulullah berkata, "Waihaka ya Sa'labah, celaka wahai Sa'labah. Dulu ketika miskin dia hadir ke masjid, ketika dia miskin sholat berjamaah gak pernah ketinggalan. Kemudian dia datang berdoa kepadaku agar Allah memberikan harta yang banyak, dan berjanji nanti kalau seandainya sudah kaya, kalau seandainya sudah harta berlimpah, dia akan bersedekah, dia akan berinfak, dia akan berbagi kepada sesama." Waihaka ya Sa'labah, celaka wahai Sa'labah, celaka wahai Sa'labah. 3 kali Rasul mengatakan waihaka ya Sa'labah, waihaka ya Sa'labah, waihaka ya Sa'labah. Ikhwan fillah makumullah, turunlah ayat surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. Wa minhum man 'ahadallaha, di antara sebagian mereka ada orang yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlih, seandainya Allah memberikan kepada kami karunia yang banyak, la nasaddaqanna, kami akan bersedekah, kami akan berinfak, kami akan berzakat, wa lanakunanna minas salihin, kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi apa yang terjadi ketika Allah berikan kekayaan itu? Falamma atahum min fadli, ketika Allah berikan kepada mereka karunia-Nya, bakhilu, kikir.
Rasulullah wafat pada waktu itu. Sebelum wafat, Rasulullah didatangi oleh Sa'labah. Seorang sahabat yang mendengar ayat ini turun, saudara Sa'labah datang kepada Sa'labah, menyampaikan bahwa Rasulullah telah menurunkan ayat surat At-Taubah ayat 75 yang berceritakan tentang sebagian orang yang sudah berjanji kepada Allah untuk dia diberikan kekayaan yang banyak, tapi ketika diberikan kekayaan yang banyak dia ingkar terhadap janjinya. Sa'labah menangis, Sa'labah kaget, kemudian Sa'labah membawa sejumlah harta datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf, inilah zakat yang saya akan berikan kepadamu ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Dalam kitab tafsir ini disebutkan bahwa pada waktu itu Rasulullah, innallaha mana'ani, maaf, Allah telah menolak saya. Allah telah menolak saya. Dan ketika Allah sudah menolak saya, maaf, kata Rasulullah, aku tidak menerima itu. Sa'labah menangis, menghambur-hamburkan pasir ke dalam tubuhnya. Dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kemudian dia pulang kembali. Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah, Sa'labah datang untuk memberikan sejumlah hartanya. Kata Abu Bakar, maaf, kalau Rasulullah menolak, maka aku tidak bisa menerimanya. Abu Bakar meninggal dunia, naiklah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Sa'labah datang lagi untuk memberikan sejumlah hartanya. Kata Umar, kalau seandainya Rasulullah menolak, Abu Bakar menolak, maka aku pun tidak bisa menerimanya. Umar meninggal dunia, datang Utsman. Ketika di masa Utsman, Sa'labah datang untuk memberikan sejumlah hartanya. Kata Utsman, kalau Rasulullah menolak, Abu Bakar menolak, Umar menolak, apalagi aku. Maaf, aku tidak bisa menerimanya. Saudaraku, akhirnya di masa pemerintahan Utsman bin Affan itulah maka Sa'labah kembali ke titik nazir. Sa'labah kembali kepada titik nol dan dia kembali kepada kehidupan awalnya. Dia fakir, dia miskin, bahkan disebutkan bahwa Allah menimpakan kepada beliau penyakit kenifakan. Allah mengabadikan kisah ini dalam surat At-Taubah ayat 75-78. Saudara-saudaraku, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Dan kita sekarang memasuki 10 hari terakhir insya Allah. Salah satu di antara amalan unggulan kita di bulan Ramadan adalah bersedekah. Bulan Ramadan disebut Syahrul Muwasah. Bulan Ramadan disebut dengan bulan kedermawanan. Mari kita bersama-sama berzakat, berinfak, bersedekah. Zakat secara bahasa artinya bersih. Kenapa? Karena orang yang berzakat sesungguhnya hakikatnya membersihkan harta milik kita. Karena di dalam harta milik kita ada hak milik orang-orang fakir miskin. Ketika harta kita tidak dizakatkan, berarti kita sedang memakan harta milik orang lain. Zakat secara bahasa artinya adalah an-numu az-ziyadah. Karena memang zakat adalah bisa mendatangkan dan bisa menambahkan harta kita. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah, orang yang berzakat, orang yang berinfak ibarat seorang menanam satu butir. Dari satu butir akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai akan berbuah menjadi 700 kali lipat. Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang orang yang bersedekah, tapi justru bertambah. Hartanya akan membuat dia berkah, hidupnya akan membuat dia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.